Kenapa kita mengangkat tema bonus demografi? Apakah optimis atau pesimis melihat Gen Z saat ini untuk ke depan? Pemahaman bahwa anak muda ini harus mandiri, harus berhasil. Makanya saya sebut namanya investor of change pemuda Indonesia. Berpikir besar, memulai dari yang kecil-kecil, bergerak cepat. KNPI menjadi motor penggerak. Karena Anda dibutuhkan pemuda-pemuda tangguh yang berjiwa Pancasilais dan mencintai Republik. Kenapa kita mengangkat tema bonus demografi? Ini mungkin sering kita dengar. Dari awal tahun 2020 sampai hari ini, hari-hari tema diskusi adalah bonus demografi. Tetapi nyatanya masih banyak anak muda yang nggak melek dengan ini. Dan ini sangat miris karena bonus demografi ini adalah hal yang sangat diimpikan berbagai negara di luar sana. Karena inilah pintu masuknya Indonesia bisa menjadi negara maju. Maka ketika usia produktifnya banyak, kalau dihandle dengan baik, diarahkan dengan baik, maka ini bisa membuahkan hasil. Apa hasilnya? Negara maju. Indonesia tidak boleh bermimpi jadi negara maju kalau tidak ada pintu masuknya. Tapi hari ini pintu masuknya ada. Akan kita diskusikan hari ini. Ada Pak Wawan Purwanto dari Badan Intelijen Negara yang juga Kapal Nasional. Kami undang untuk depan. Kemudian buat Pak Wawan. Selanjutnya akan ada pandangan-pandangan dari aspek hukum, dari aspek kemandirian, dari aspek banyak hal yang akan dibahas oleh Ketua MPI kita, Abangnya Profesor Dr. Ilyas Indra. Kita akan berbahas. Ilyas. Teman-teman, cerita generasi muda tidak hanya kita pemuda, tapi menuju 2045 agar mencapai Indonesia Emas, kita perlu perhatikan juga adik-adik kita. Maka dari itu diskusi malam ini nggak cukup tentang anak muda saja, tentang anaknya juga harus dipersiapkan. Kita pemuda harus bantu ini adik-adik kita supaya mereka bisa menjadi penerus yang hebat nantinya. Akan dibahas oleh perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ada Bang Satriawan Salim. Silakan Bang Satriawan. Bagaimana kita, apakah optimis atau pesimis melihat Gen Z saat ini untuk ke depan? Apakah emas atau cemas atau lemas gitu ya? Saya mau berbicara indikator, dan ini ilmiah ya, tidak yang manis di mulut. Satu, Bank Dunia pernah membuat laporan mengenai atau mengenalkan ya tahun 2018 dan 2020 tentang Human Capital Index, ya HCI. Di antara indikatornya adalah angka prevalensi stunting, kemudian indikator berikutnya adalah angka harapan hidup untuk bayi dan manula, dan ketiga akses dan mutu pendidikan. Dua yang awal relatif sudah mulai bagus lah, tapi berbicara akses khususnya lagi mutu pendidikan ini yang khawatir. Apa indikator mutu pendidikan? Satu, kalau kita lihat anak-anak Indonesia, kata Bank Dunia, mereka schooling without learning. Mereka belajar, mereka sekolah, tapi sesungguhnya tidak belajar. Kedua, kalau ukurannya adalah literasi, numerasi, sains, raportnya namanya PISA, Program for International Student Assessment, 3 tahun sekali kita dinilai, di mana numerasi kita, literasi kita termasuk yang terendah di dunia. Rata-rata kita Pak, masih 390-an skornya. Rata-rata negara OECD 500, jadi kita masih di bawah. Yang ketiga adalah, tadi Pak Ketum berbicara mention produktivitas. Kita diprediksikan sampai 2038 tingkat produktivitasnya sebesar 54%. Jadi berbicara anak itu satu. Ternyata mutu pendidikan kita masih jauh tertinggal. Makanya kita dukung pemerintah punya program wajib belajar 13 tahun supaya fondasional skillnya itu betul-betul diberikan di usia SD. Riset menunjukkan hasil belajar itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang paling banyak adalah kualitas guru, bukan kurikulum. Kedua adalah lingkungan sosial anak, peer groupnya. Yang ketiga pola asuh orang tua, dan seterusnya. Itu satu. Harapan saya memang generasi ini tidak mengalami degradasi. Dulu zaman kemerdekaan itu ada generasi heroik. Orang itu sangat kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini dengan berbagai situasi. Kalau kita melihat bagaimana sepak terjang Bung Hatta, sepak terjangnya
Jenderal Sudirman, support kerjanya Bung Karno, dan seluruh anak-anak muda yang usianya di bawah 40 tahun itu sangat berbeda kan. Lalu masuk pada generasi-generasi kami. Generasi-generasi kami itu saya melihatnya pada tataran generasi independent youth, ya, anak-anak muda yang mandiri. Anak-anak muda harus mandiri, bangkit, membangun sebuah peradaban. Gen Z hari ini mengalami sebuah degradasi heroisme yang sangat jauh dari generasi-generasi sebelumnya. Harapan saya gelombang dari digital ini tidak mengganggu karakteristik tentang yang disebut dengan kemandirian pemuda. Pemahaman bahwa anak muda ini harus mandiri, harus berhasil hidup. Nah, itu kajian saya sudah lama. Makanya saya sebut namanya investor of change pemuda Indonesia. Anak muda itu harus berhasil, anak muda Indonesia. Bagaimana membangun jaringan kekuatan kalau tingkat kemandirian ekonominya tidak selesai? Maka saya selalu sampaikan, kalau saya terbuka, anak muda Indonesia ini kemandirian ekonominya harus berhasil. Maka kalau hari ini Gen Z masuk di pada gerbong kemalas-malasan itu, tugas KMP memprovokasi bahwa kemalas-malasan itu tidak boleh, tidak baik. Dengan berbagai kajian literatur, baik kajian agama maupun kajian masa depan Indonesia. Selalu saya bilang, anak muda itu harus memiliki positif karakter. Seluruh pemikiran dalam karakter hidupnya itu, anak-anak KMPI itu, dia harus positif karakter. Dan itu harus clear. Karena KMPI yang ada di gerbong ini adalah anak-anak muda yang memiliki keunggulan-keunggulan. Ini sedang ada di gerbong ini. Keunggulan politik, keunggulan kreativitas, keunggulan ekonomi, keunggulan keilmuan. Nah, itu yang hari ini kita bawa dalam bentuk idealisasi yang dibawa. Karena hari ini KMPI dengan berbagai dinamikanya, budaya-budaya lama itu mulai kita hilangkan. Yang kemudian bagaimana anak muda itu terjaga pada konsistensi sebagai karakter yang strong gitu. Karakter yang strong untuk generasi muda Indonesia ketika nanti bonus demografi ini penting, 2045 itu dia menjadi kuat. Maka yang kedua adalah konsisten. Kemudian anak-anak muda kalau mau bertahan karakternya, saya selalu katakan solutif dan resolutif. Kemudian transformasi digital. Transformasi digital ini dalam pengembangan SDM dan pengembangan bisnis itu tidak bisa kita hindarkan. Kita harus kuasai ini dalam kerangka positif. Dan saya selalu menyinggung bahwa anak-anak muda itu identitasnya sebenarnya bisnis, saran saya. Bisnis itu identitas anak muda. Tapi juga tidak saya larang untuk bekerja. Dan dengan berbisnislah anak-anak muda itu melakukan percepatan kemandirian yang tercepat. Ini adalah closing statement saya. Kekuatan kemandirian anak-anak muda Indonesia bisa dicapai lebih cepat kalau mereka melakukan gerakan bisnis. Dan dari gerakan bisnis itu akan tercipta yang namanya leadership, kemandirian, kemampuan berdikari, dan kemampuan menjadi orang-orang yang kuat dalam membangun kehidupannya. Maka saya berharap anak-anak muda KMPI menjadi anak-anak yang kuat, mandiri, dan menguatkan sisi bisnis dan kemandirian ekonomi. Orang yang menonjol pasti ada lawan. Bonus demografi itu juga menciptakan analisis-analisis. Bonus demografi juga menciptakan pemimpin-pemimpin yang sehat. Bonus demografi kalau tidak ada motor, tidak bisa. Kita tidak ingin ada rasio ketergantungan. Semua bergantung. Kalau enggak itu enggak bisa. Dorong mereka untuk melakukan langkah-langkah. Berpikir besar, memulai dari yang kecil-kecil, bergerak cepat. Ini peluang bagi pertumbuhan yang menghasilkan barang jasa, meningkatkan tabungan dan investasi. Bonus demografi tidak bisa berkembang kalau tidak ada contoh dan teladan. Jadi bagaimana mengoptimalkan ini? Syarat pertama, peningkatan kualitas SDM. Maka dengan adanya pelatihan, dengan adanya seminar, dengan adanya temu bicara seperti ini, meningkatkan kreativitas, pola pikir, daya nalar. Menciptakan lapangan kerja baru, silakan. Anda meskipun muda, jiwa entrepreneur ada. Ciptakan mereka, tapi jadikan mereka berpikir maju. Berilah mereka kail, bukan ikan. Bangunlah infrastruktur dan kebijakan yang berpihak untuk pengembangan industri yang efisien, industri yang berbasis kerakyatan harus tumbuh dan berkembang. Saya dorong itu supaya Anda nantinya menjadi motor penggerak
Nah, prinsipnya ingin ke depan KNPI menjadi motor penggerak, karena Anda dibutuhkan pemuda-pemuda tangguh yang berjiwa Pancasilais dan mencintai Republik, bukan hanya mencari keuntungan pribadi atau golongan atau kelompok. Di sini harus ditantang Anda seorang patriot yang memang mencintai bangsa. Jangan pernah berhenti mencintai Republik ini. Karena Republik ini membutuhkan panggilan. Saya ingin semuanya maju, bergerak untuk Republik depan. Inilah KNPI, wadahnya diskusi, ruangnya pemikiran, dan ini yang akan kita hidupkan. Sehingga jangan fokus dengan konflik yang ada. Tepuk tangan buat kita. KNPI menjadi motor penggerak bonus demografi melalui Astacita yang diwacanakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Semua mahasiswa juga ikut. Ya. Oke.